Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga kepada Ibu Fresh sebagai dosen pengampu mata kuliah penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penelitian sastra Indonesia, yaitu materi saya pada poin yang ke-6G yang berjudul Penelitian Antropologi Sastra. Yang pertama adalah pengertian antropologi sastra. Antropologi sastra berasal dari dua istilah, yaitu antropologi dan sastra. Antropologi dan sastra adalah dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu disiplin ilmu yang membahas tentang manusia. Menurut Endraswara, hal yang menjadi bahan penelitian antropologi sastra adalah sikap dan perilaku manusia lewat fakta-fakta sastra dan budaya. Antropologi sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang pola hidup masyarakat. Pola hidup masyarakat dapat terwujud dalam ide maupun aktivitas yang biasa disebut adat istiadat. Nah, sastra adalah suatu disiplin ilmu yang membahas dan mempelajari tentang sebuah karya sastra. Selanjutnya, antropologi sastra berupaya meneliti sikap dan perilaku yang muncul sebagai budaya dalam karya sastra. Dalam konteks antropologi sastra, sastra adalah karya yang merefleksikan budaya tertentu. Secara umum, antropologi diartikan sebagai suatu pengetahuan atau penelitian terhadap sikap dan perilaku manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa antropologi sastra adalah suatu disiplin ilmu yang menelaah tentang pola-pola kehidupan masyarakat yang terdapat dalam teks sastra atau novel. Nah, antropologi membahas tentang fakta-fakta kehidupan masyarakat. Sementara itu, karya sastra adalah hasil dari pengimajinasian sebuah fakta atau fiktif. Selanjutnya, kita membahas tentang fungsi dari antropologi sastra menurut Tratna, yaitu pada tahun 2011, halaman 68. Yang pertama adalah melengkapi analisis ekstrinsik di samping sosiologi sastra dan psikologi sastra. Nah, yang kedua, mengantisipasi dan mewadahi kecenderungan-kecenderungan baru hasil karya sastra yang di dalamnya banyak dikemukakan masalah-masalah kearifan lokal. Yang ketiga, diperlukan kaitannya dengan keberadaan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung beraneka ragam adat kebiasaan, yaitu mantra, pepatah, moto, pantun, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, wadah yang sangat tepat bagi tradisi dan sastra lisan yang selama ini menjadi wilayah perbatasan disiplin antropologi sastra. Yang kelima, mengantisipasi kecenderungan kontemporer, yaitu perkembangan multidisiplin baru. Selanjutnya, yang ke-B atau kedua, yaitu hubungan sastra dengan antropologi. Nah, ada beberapa alasan penting yang menyebabkan kedekatan atau hubungan antara antropologi dan sastra. Yang pertama, keduanya sama-sama memperhatikan aspek manusia dengan seluruh perilakunya. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang berbudaya, di mana memiliki daya cipta atau rasa kritis untuk mengubah hidupnya. Yang ketiga, antropologi dan sastra tidak alergi pada fenomena imajinatif kehidupan,
manusia yang sering lebih indah dari warna aslinya. Yang keempat, banyak wacana lisan dan sastra lisan yang menarik minat para antropolog dan ahli sastra. Nah, yang kelima, banyak interdisiplin yang mengitari bidang sastra dan budaya hingga menantang munculnya antropologi sastra. Nah, 5 alasan utama ini menandai bahwa adat istiadat, tradisi, seremonial, mitos, dan sejenisnya banyak menarik perhatian sastrawan. Banyak hal yang sebenarnya realitas tetapi dipoles dengan imajinatif. Oke, yang ke-C yaitu hubungan antara sastra, antropologi, dan budaya. Sastra itu sebuah cipta budaya yang indah. Sastra dipoles dengan bahasa keindahan. Sastra adalah wilayah ekspresi, sedangkan budaya adalah muatan di dalamnya. Adapun antropologi adalah ilmu kemanusiaan. Maka antropologi sastra merupakan ilmu yang mempelajari sastra yang bermuatan budaya. Secara harafiah, sastra merupakan alat untuk mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, dan instruksi yang baik, sedangkan kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan, dan lain sebagainya yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku. Jadi, sastra dan kebudayaan berbagai wilayah yang sama, yakni aktivitas manusia, tetapi dengan cara yang berbeda. Sastra melalui kemampuan imajinasi dan kreativitas, sedangkan kebudayaan lebih banyak melalui kemampuan akal sebagai kemampuan intelektual. Nah, pada prinsipnya hubungan antara sastra dan kebudayaan, yaitu antropologi sastra, sosiologi sastra, atau psikologi sastra, lahir karena analisis dengan memanfaatkan teori-teori strukturalisme yang terlalu asik dan monoton dengan unsur-unsur intrinsik, di mana yaitu tentang tema, alur, penokohan, latar, sehingga melupakan aspek-aspek lain. Para pemerhati strukturalisme telah lelah dan terjebak pada aspek di luar sastra yang tidak kalah unik. Nah, yang ke-D, kita akan membahas tentang karakteristik penelitian antropologi sastra. Karakteristik penelitian antropologi sastra adalah pemahaman sastra dari sisi keanekaragaman budaya. Sastra dan antropologi awalnya memang wilayah yang berbeda. Namun, pada kenyataannya, sastra dan antropologi sering bersentuhan dalam menimba kehidupan manusia. Nah, tulisan antropologi tidak jauh berbeda dari karya sastra, antara lain digunakan untuk membaca kehidupan, untuk memberikan suara-suara kepada khalayak, untuk memberikan beberapa pikiran agar orang sadar, misalnya Ernest Frankson. Nah, objek penelitian yang akan dijadikan bahan analisis ada berapa? Yang pertama itu, memilih karya yang melukiskan etnografi pada masyarakat lokal, sederhana, belum tertata, tetapi memiliki pemikiran yang cerdas. Nah, yang kedua, memiliki karya-karya yang melukiskan sebagai tradisi lokal kekerabatan. Yang ketiga, memilih karya yang penuh tantangan, jebakan, atau petualangan. Oke, selanjutnya yang ke-E yaitu metode penelitian antropologi sastra. Nah, di sini yang kita akan bahas yaitu ada 4.
Yang pertama, desain, paradigma, dan pendekatan. Desain adalah gambaran abstrak tentang tindakan dalam penelitian. Jadi, desain ini yaitu berupa gambaran yang di dalamnya adalah langkah-langkah kerja analisis. Ada juga desain yang berbentuk gambar ikan, ular, dan binatang lain. Yang kedua, paradigma. Paradigma adalah pandangan dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari dalam ilmu pengetahuan. Berikutnya, pendekatan. Pendekatan sejajar atau equal dengan perspektif, artinya sebuah sisi pandang atau sudut pandang penelitian. Selanjutnya, cara memproses data dan menyimpulkan. Dalam berbagai ranah penelitian, sering muncul pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah penelitian sastra yang menekankan hadirnya fenomena di lapangan apa adanya. Dan ada jumlah fenologi, tetapi yang paling penting di sini adalah kehidupan sastra dapat dipotret sebagai fenomena nyata. Nah, fenomenologi sering bersebelahan dengan pendekatan naturalistik, yakni cara penyajian datanya atau data display. Naturalistik adalah pendekatan yang tanpa menambah dan mengurangi data. Pendekatan fenomenologi dan naturalistik sering dipertentangkan dengan pendekatan positivistik. Paham positivistik ini biasanya menggunakan cara penyimpulan secara deduktif. Maksudnya, kesimpulan diambil dari hal-hal khusus ke umum dan ada kesan memaksakan. Nah, sedangkan secara induktif yaitu artinya dari hal-hal umum menuju sesuatu yang lebih spesifik. Oke, yang terakhir itu adalah metode. Metode adalah langkah atau strategi penelitian yang hendak dilakukan. Langkah ini terkait dengan proses analisis data, maka akan muncul metode kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, tadi yang pertama metode penelitian antropologi sastra yaitu tentang desain, paradigma, dan pendekatan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah realita, fakta, dan data. Nah, penelitian antropologi sastra akan berhadapan dengan 3 hal tentang pembuktian hasil penelitian, yaitu yang pertama realita. Realita ini mungkin kadang-kadang bersifat subjektif, artinya apa yang ada bagi seseorang belum tentu ada bagi orang lain, karena masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu hal. Sedangkan fakta ini seringkali kita samakan dengan kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, dalam penelitian antropologi sastra, fakta dapat menjadi data, tetapi tidak semua fakta adalah data. Penelitian antropologi sastra jelas akan berhadapan dengan data yang merupakan potret dari fakta-fakta dan realitas. Data di sini dikatakan sebagai fakta yang relevan, yang berkaitan dengan secara logis, yaitu yang pertama adalah masalah apa yang ingin dijawab atau masalah penelitiannya seperti apa. Yang kedua, kerangka teori atau paradigma yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut. Jadi, data adalah fakta yang telah dipilih, diseleksi berdasarkan atas relevansinya. Yang ketiga, ruang lingkup antropologi sastra. Nah, penelitian antropologi sastra adalah
penelitian yang mencoba menggabungkan dua disiplin ilmu yang tampaknya masih jarang diminati. Padahal sesungguhnya banyak hal yang menarik dan dapat digali dari model ini. Maksudnya, peneliti sastra dapat mengungkap berbagai hal yang berhubungan dengan kiasan-kiasan antropologis. Peneliti juga dapat mengadakan interdisipliner kedua bidang itu secara leluasa, karena baik sastra maupun antropologi sama-sama berbicara tentang manusia. Nah, lebih lanjut, menurut Ratna, ada 3 alasan yang dapat menopang keberlangsungannya antara antropologi sastra. Yang pertama, yaitu kedua disiplin yakni antropologi atau khususnya antropologi sastra dan budaya mempersalahkan sistem simbol secara intens, khususnya simbol bahasa. Nah, yang kedua disiplin ilmu tersebut mempermasalahkan relevansi manusia sebagai manusia budaya. Dan yang ketiga, kedua disiplin ilmu tersebut mempermasalahkan sekaligus mengklaim tradisi lisan sebagai wilayah penelitiannya masing-masing. Artinya, paling sedikit antropologi dan sastra memiliki 3 wilayah dengan cirinya masing-masing, yakni sistem simbol, manusia berbudaya, dan tradisi lisan. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, fokus dan proses analisis antropologi sastra. Fokus dan proses analisis antropologi sastra bisa saja berjalan liar. Artinya, peneliti boleh mengembara lewat imajinasi untuk memaknai fenomena kultural dan dalam sastra. Titik puncak dari fokus dan proses itu menurut Trikarit adalah membuat kesimpulan budaya. Nah, ketika ingin melukiskan kisah orang yang terjun payung, misalnya, peneliti boleh mengimajinasikan bagaimana mereka meloncat dari udara. Jadi di sini peneliti tidak harus menjadi penerjun payung, tetapi dapat memahami apa yang dirasakan penerjun lewat imajinasi. Nah, pada umumnya, penelitian antropologi sastra ini menurut Bernard pada tahun 1994, halaman 118-120, lebih bersumber pada 3 hal. Yang pertama, manusia atau orang. Yang kedua, artikel tentang sastra. Dan yang ketiga adalah bibliografi. Nah, teman-teman, itulah beberapa bagian dari materi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang.